melakukan praktikum mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang dibutuhkan di sini ada cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, busur derajat, lalu ada senter, laser, lilin, celah cahaya saya menggunakan sisir, lalu ada kertas putih. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter, celah cahaya di depan cermin datar yang sudah saya siapkan. Jadi susunannya seperti ini. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan. Sudut pantul selalu sama dengan sudut datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan selanjutnya, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat, ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, di sini saya mengganti senter menggunakan laser. Ketika I atau sudut datang besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 90 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama, 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin. Saya letakkan di depan cermin datar dan akan saya amati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan juga maya. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser sesuai dengan arahan saya. Ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Jadi bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Percobaan selanjutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ketika saya dekatkan cermin cembung pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih, di sini cahayanya menyebar. Lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Jadi, sifat bayangan cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Untuk percobaan selanjutnya adalah pemantulan pada cermin cekung. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar.
Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, antara jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, saya telah mengubah jarak lilinnya. Setelah saya ukur, jarak bayangan dengan lilin di sini adalah 12 cm. Lalu, untuk jarak lilin dengan cermin, saat saya ukur, jaraknya adalah 6 cm. Untuk percobaan selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat atau tidak tampak pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Di sini jaraknya adalah 30 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. Selanjutnya, di jarak 34 cm, bayangan juga tidak tampak pada layar putih. Saya jauhkan cermin lagi. Di sini di jarak 36 cm. Pada layar putih tidak tampak ada bayangan. Dan saya jauhkan lagi di jarak 38 cm. Di layar putih juga tidak tampak ada bayangan.